Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi mual muntah bunda. Yang pertama, jangan makan kebanyakan. Kalau misalnya mau makan, lebih bagus sedikit-sedikit ya, tapi sering. Seringnya seberapa? Biasanya tiap 2 sampai 4 jam. Kenapa? Karena asam lambungnya otomatis akan naik dan sfinkter yang ada di esofagus dan di lambung itu sedikit terbuka. Jadi otomatis kalau makanannya banyak, keluar juga nanti akan banyak lagi bunda. Jadi bagusnya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, kalau makannya udah sedikit-sedikit, lebih bagus bunda banyak makan karbohidrat dan protein. Misalnya seperti roti, biskuit, yang sedikit-sedikit ya, yang kecil ya. Jangan satu bungkus nasi misalnya, itu udah akan menyebabkan mual muntah yang berat nantinya. Terutama di minggu ke-6, 7, 8, 9, sampai 12. Cara ketiga, waktu bunda bangun pagi, itu kadang-kadang asam lambungnya kan tinggi. Nah, sebaiknya bunda waktu baru bangun itu duduk dulu ya, jangan langsung bangun dan jalan. Karena biasanya bisa suka pusing atau bahkan tambah mual muntah gitu ya. Atau sediakan makanan-makanan ringan di tempat tidur bunda, misalnya kayak biskuit ya, sepotong roti gitu, coba ngunyah dulu sedikit. Mudah-mudahan akan berkurang mual muntahnya. Yang keempat, kalau bisa jangan makan yang banyak minyaknya. Misalnya kayak gorengan. Itu gorengan banyak minyak, jadi otomatis mempermudah mual muntahnya. Terus kemudian makanan yang pedas juga sebaiknya dihindari secara berlebihan. Mungkin kalau bunda ingin ngidamnya pedas gitu ya, supaya makannya lebih enak, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Itu taste saja untuk di mulut. Jadi supaya ada rasa sensasi pedas, itu udah cukup. Kalau udah makannya dikit, otomatis minumnya juga sedikit-sedikit tapi sering. Nah, yang baik adalah minum air putih. Kalau bisa kurangi kafein ataupun minuman-minuman bersoda. Kalau misalnya bunda mau bertanya, misalnya minum air kelapa boleh atau enggak, boleh aja, itu elektrolitnya tinggi, bagus. Tapi itu cara motongnya menggunakan golok atau pisau atau parang yang karatan atau tidak. Karena banyak mitos ya, katanya kelapa air muda tidak boleh diminum, dikonsumsi di trimester pertama. Sebenarnya boleh, kelapa itu natural banget loh. Istilahnya dia benar-benar murni ya. Dia tidak ada kontaminasi dari bakteri luar gitu. Jadi sangat baik sekali. Tapi sekarang memotongnya itu pakai apa? Kalau misalnya pakai golok yang karatan ya tentu otomatis akan terkontaminasi. Jadi ya hati-hati aja dengan cara pemotongan kelapanya. Zaman now banyak banget multivitamin yang dikonsumsi oleh para bunda ya. Jadi salah satu penyebab mual muntah ini juga multivitamin yang berlebihan. Semuanya sebenarnya baik, bagus, tapi tidak semua terjadi pada semua bunda ya. Artinya dengan minum multivitamin itu mual muntahnya tidak terjadi. Enggak. Jadi kalau misalnya mual muntahnya berlebihan, saran yang direkomendasikan adalah mengkonsumsi asam folat saja. Ini adalah multivitamin yang paling penting di trimester pertama. Kalau yang lainnya itu bunda bisa dapat dari makanan. Ya, kalau misalnya bunda mau konsumsi susu misalnya, itu juga kadang-kadang saya temui banyak yang mual muntah. Apakah harus minum susu? Tidak. Kalau misalnya bisa, silakan. Kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Karena akan mempengaruhi mual muntahnya yang makin parah nantinya. Kalau bisa konsumsi juga vitamin B6 ya. Vitamin ini sebenarnya berfungsi untuk mengurangi mual muntah tapi yang ringan. Memang mual muntah itu ada beberapa tingkatan ya, ringan, sedang, berat. Kalau ringan masih bisa ditangani dengan vitamin B6. Tapi kalau misalnya mual muntahnya bunda itu parah banget, itu baiknya ke dokter dan minta saran untuk menggunakan obat yang mana. Yang terakhir, kalau misalnya tidak mempan juga obat minum anti mual muntahnya, bunda juga tidak bisa makan, berat badannya banyak sekali turun, mungkin ada baiknya atau pertimbangkan untuk dilakukan rawat inap sehingga kita memberi obat melalui infus, yang mana mual muntahnya itu akan lebih cepat hilang. Mungkin 1-2 paling lama 3 hari itu udah membaik. Biasanya akan membaik dengan obat-obatan minum setelah pulang dari rumah sakit. Dengan begitu makan juga akan lebih enak nantinya dan berat badan juga akan naik. Jadi sekian aja tips tentang mual muntah bagi bunda yang hamil di trimester pertama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Stay safe, stay healthy. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah sangat membantu channel ini. Sampai jumpa.